Kalau kalau kaitan tadi Pak, karena anggaran kita terbatas, kita mungkin inginnya banyak, kan ada banyak juga argumen. Kalau gitu kita fokus saja nih ke 4 atau 5 eh, apa ya namanya bidang besar ya, iptek besar lah gitu, yang kita harapkan menjadi spearhead untuk yang nanti yang lain ngikut. Seperti dulu mungkin kita berpikir bahwa industri Digantara menjadi spearhead, yang lain akan ikut seperti gitu. Kalau sekarang pemikiran itu mungkin masih relevan nggak Pak? Kalau relevan, apa yang kira-kira menurut Bapak yang Yang saya katakan tadi pasti relevan buat saya. Ada beberapa hal, hmm, hmm, hmm. tapi harus di bidang-bidang yang lain. Misalkan bioteknologi, Hmm, karena impact dari bioteknologi kan luar biasa. luar biasa. Teknik engineering. Hmm. Nah, apalagi kita menggembor-gemborkan ingin supaya kita ini masuk ke era digitalisasi. Hmm. Digitalisasi itu implementasinya juga bukan hanya untuk buat toko online Iya, iya betul Pak. atau Gojek atau lain-lain. Ya. Yang penting ini di sini bioengineering, bioteknologi. Hmm. Dan orang-orangnya udah jago-jago deh. Kita mempunyai Pak Ekman, kita mempunyai laboratorium lain ya yang cukup udah berkembang dan diakui di dunia. Iya, iya. Lalu saya tuh sampai sekarang nggak tahu deh langkah-langkah, misalkan mobil listrik. Hanya Iya, karena nikel, kita punya nikel bisa bikin baterai. iya. Kan mobil itu bukan hanya mengganti motornya, Iya, tapi kan the whole structures-nya. iya. Ada suspensinya, ada segala macam, ada steering, ada apa. Hmm. Kita mau apa ini? Kan nggak hanya akan bikin baterai, gitu loh. Saya terus sengaja belum mendengar. Mungkin ini yang harus digenjot. Saya nggak tahu apa lagi. Kalau pesawat terbang saya terus sengaja saat ini agak skeptis, kecuali melanjutkan N219. Pak, kalau tadi ya Pak, ya, misalnya katakanlah mobil listrik atau mungkin ada di bidang-bidang tertentu di TI seperti gitu ya, atau di bioteknologi. Yang kita tahu kita bikin roadmap-nya itu kebanyakan sekarang itu adalah habis ini kita mau ngapain ini, kita ngapain. Jadi lebih kepada map dari wishlist. Ini kita mau bikin ini gitu. Tapi belum ada roadmap dari afirmatif kebijakan. Nah, afirmatif kebijakannya untuk numbuhkan ini semua, Pak. Itu berat. Nah, itu harusnya sebenarnya bisa, tapi harus begitu maksud saya. Jadi kalau roadmap itu harus diikuti dengan peraturannya kan? Iya, Pak. Iya. Ya. Kalau nggak ada peraturan pendukungnya ya hanya sekedar orang roadmap aja gitu. Iya. Kalau belok kiri nggak diapa-apain kan, harusnya kalau belok kiri kamu ditahan gitu. Kamu lewati box kamu Iya. Nah, saya sangat setuju ya. Jadi roadmap harus diikuti dengan berbagai kebijakan yang harus merupakan sudah peraturan bahwa kamu hanya bisa mencapai ini kalau ini. Kalau nggak ada ini nggak nyampe gitu. Ya, betul. Saya nggak tahu apa lagi ya. Saya kemarin sangat tertarik masalah pertanian ya, yaitu dengan akan dibangunnya food estate. Tapi kan lebih baik kita langsung modern aja dah. Food estate yang modern lah. Kalau menggunakan IT-nya yang bagus, kita pisahkan lah kalau food estate dengan pertanian skala kecil. Pertanian skala kecil jalan, tapi food estate lain. Jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan nanti food estate untuk mengakomodasi petani-petani kecil kan nggak tercapai cita-cita kita. Bagus juga ya kalau masing-masing topik itu ada championnya, champion dalam arti masuk orang maupun juga dalam champion dalam arti lembaganya Pak ya. Terus kita percayakan mereka, you minta apa deh kebijakan afirmatif apa untuk yang kamu bisa sampai ke sana gitu kan. Wih kalau itu komit semuanya luar biasa. Oh, emang we need the champions. Kita membutuhkan orang-orang yang betul-betul dedikasi tinggi. Kebetulan aja saya ini udah ini, tapi kadang-kadang kawan-kawan tuh telepon saya lah masih. Karena saya ini seperti Wendy bilang, saya ini udah pernah di mana-mana. Saya tuh pernah menjadi kepala bulog. Iya betul. Ya maka masalah beras distribution segala macam. Dulu bagaimana saya bisa mendistribusikan beras
yang impor bisa sampai ke pertengahan daerah di Kalimantan. Oh, transport. Dulu kan ada satu studi yang disebut reachability. Bagaimana saya bisa men-reach daerah itu pakai angkutan apa aja gitu. Mudah-mudahan ini masih dimanfaatkan ya. Saya nggak tahu. Mungkin masih. Masih berharap masih. Ini gimana Pak? Lagi. Lain-lain menurut Bapak nih, lalu kira-kira dalam keadaan gini ya, bukannya mengeluh, apa yang ada ini kan kita harus optimalkan nih, maksimalkan semuanya nih, baik di kalangan si pelaku di pemerintahnya, di lembaga penelitiannya, maupun di pelaku di industri nih gitu. Apa yang harus kita optimalkan, dan saya tanya karena Bapak di tiga-tiganya itu ada terus. Dengan kita berusaha semaksimal mungkin, sebetulnya bisa nggak sih kita mencapai apa ya namanya? Kalau mungkin kalau kita ranking, kalau semua kerja semua di dalam boundary ini ya, yang serba keterbatasan ini, saya maksimalkan. Bisa nggak saya menjadi salah satu kontributor untuk naikin growth kita untuk lepas dari trap yang sekarang ini? Ya, Pak susah tanyaannya, tapi nggak tahu lah. Nggak, saya melihatnya gini ya sekarang ini. Oke, dulu kan kita dalam menjembatani kawan-kawan yang membuat penemuan inovasi menjadi marketable, selain ada uang, tapi ada yang disebut dulu inkubator. Ya. Atau ada science center. Kan inkubator tuh udah nggak in lagi sekarang. Iya. Jadi sekarang harusnya para lembaga-lembaga penelitian itu juga bisa, kalau mampu di dalamnya memproses komersialisasi yang di dalam situ aja. Terutama di dalam bidang bioteknologi. Bidang bioteknologi, laboratorium bioteknologi bisa langsung menjadi produsen. Saya nggak melihat kesukarannya ini ya. Di situ bisa satu. Yang kedua itu fasilitas-fasilitas BUMN besar sekali. Terutama dalam bidang, saya penganut industri klasik ya. Saya penganut industri klasik yang dimana harus ada yang disebut industri kimia dasar, harus ada. Saya nggak digital kan di ujungnya. Apakah kita cukup mempunyai industri logam dasar? Logam dasar itu pengecoran, segala macam. Kimia dasar. Pak. Nanti jangan kita pengen bikin tank, ternyata nggak bisa ngecor. Ya. Saya tuh masih ingat tahun 66 itu ya. Karena saya ditugaskan sesuatu, saya tuh keliling Pulau Jawa dengan almarhum Dr. Purnomo Sidi yang kemudian jadi Menteri PU, hanya mengecek tempat pengecoran di seluruh Pulau Jawa. Yang kecil, yang besar, segala macam. Jadi emang harus ada effort ya. Yang kecil juga masih banyak, jangan lupa ya. Yang kecil dengan mutu tinggi, apalagi sekarang. Di daerah Tangerang itu machining dengan satu investment yang sangat canggih, udah banyak. Dan dia kebanyakan nggak bisa menjadi langsung tier 1 or tier 2 di industri, itu menjadi tier 3. Dia masih mensuplai industri yang di Singapura atau Malaysia, hanya komponen-komponen tertentu. Itu sudah diakui. Jadi kalau menurut saya harus ada mapping kembali ini. Sekarang harusnya tugas Kementerian Perindustrian ini mapping aja dulu deh. Do we have something bahwa kita bisa keluar dari medium trap itu ke medium trap apa enggak? Soal pertanian kita belum maksimal pertanian. Makanya kalau saya menantang ya, katanya sekarang kita mau stop import. Pertanyaan saya satu, berani nggak stop import beras? Kedua, berani stop gandum atau terigu? Berani nggak?
Iya, iya, iya. Yang saya pertanyakan. Ya. Ini Bapak ngomong ini ya, boleh sedikit ini saya pengetahuannya minim banget, tapi tentang ini saya mikir gini Pak. Tadi Bapak bilang berani nggak gitu? Kan argumennya kalau begini, nggak berani Wen, karena kalau nggak harga itu menjadi terlalu tinggi, masyarakat nggak bisa afford. Tapi kan di sisi lain ada yang bilang, yuk beraniin, karena setelah nanti akan melalui masa sulit tentu. Masa sulit, harga naik, tapi pada suatu ketika terjadi kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan itu Anda udah mampu memproduksi, harga itu normal. Nah, kurang lebih seperti gitu. Berani nggak kita melalui nanti satu masa gejolak ini untuk mencapai yang lebih sustain itu Pak ke depan. Nah, gitu. Setiap perubahan kan menimbulkan disturbances. Untuk mencapai satu keadaan normal kembali. Hadapi aja disturbances. Orang Indonesia nggak bakal karang tanpa beras. Sekarang kalau kita nggak impor gandum, yang teriak siapa? Itu yang teriak kelas menengah ke atas, bukan masyarakat di bawah. Kan gandum. Secara net misalnya kayak beras ya, secara net juga kita sudah ini Pak ya self swasembada ya, secara net ya. Kalau untuk beras swasembada. Kita swasembada, apalagi digenjot sedikit aja. Tambah dengan mekanisasi kan kita losses-nya banyak after losses itu 10%. After harvest Mas. Itu 10%. Kalau kita bisa mengurangi after harvest losses ke 5% aja, 6%. Atau 5% kan kita increase 5-6%. Jadi ada after harvest losses ini. Nah, ini pengalaman saya di Bulog gitu. Ya. Makanya senang dialog dengan Bapak, kan apa aja bisa kita nih. Pak, tapi tadi tuh, saya justru pengen tadi Bapak bilang berapa kali bahwa tulang ini di IT. Tapi justru saya ingin tanya pandangan Bapak justru itu, jadi lebih genuine nih tentang IT. Karena saya kadang-kadang diskusi dengan kawan-kawan. Saya juga bukan orang IT, jadi saya bilang IT itu kan bukan cuma itu bilang pengungkit ya. Nah, dan dia di ujungnya sekali gitu. Isinya sendiri apa ya? Isinya ya kamu harus kuat gitu. Kalau you buka jalan saja, tapi kitanya sendiri tidak punya barang yang kita bisa perjualkan, akibatnya you hanya ngasih karpet merah ke orang lain, kan seperti begitu, Pak. Nah, jadi while kita memang ingin ngejar itu begitu tinggi, tapi produk akhir yang kita harapkan bukan sekedar tadi Bapak bilang apa sih namanya itu jual beli online, kan harus ada yang dijual belikan. Ya itu maksud saya itu. Ya memang sekarang itu kan apalagi saya kemarin baru aja bicara ya soal how to market barang-barang dari craft batik. Saya lihat dari segi fotografi waktu itu. Orang membeli batik, kan bukan hanya mata yang melihat, indera penglihatan. Pergi ke toko, indera perasaan. Iya. Kadang-kadang saya bau. Atau enggak. Apakah ini how to represent, mewakili indera-indera kita ini dalam online? Jadi apakah cara motretnya yang lain? Ini yang kemarin saya tantang mereka ya. Apakah dengan makro zoom, apa rotating, apa bisa dilaksanakan. Itu satu. Ini kita terlalu besar-besar ngomong soal digitalisasi. Kita memanfaatkan aja kan sebenarnya untuk mengisi konten-kontennya. Kita kan nggak menguasai betul semua peralatan digital itu. Sekarang kita mau 4G di seluruh Indonesia. Saya setuju aja 4G. Tapi lalu buat manfaatnya siapa? Apakah seluruh masyarakat kita yang punya smartphone akan memanfaatkan secara baik? Atau hanya WA-WA-an aja? Atau kirim foto?
Jadi kan tidak ada manfaat positif lainnya. Memang sekarang yang diperlukan itu adalah dalam pembelajaran online dan marketing. Tapi yang kembali tadi Pak Wendy bilang, yang dipasarkan apa? Coba kita aja masuk ke online, ke marketplace yang ada di online. Ada Topet, ada Topet, ada Bukalapak, ada apa? Yang dijual apa? Barang itu aja tuh. Begitu barang teknis sedikit, udah pasti barang impor. Iya. Barang impor. Udah pasti barang teknis sedikit barang impor. Jarang sekali barang teknis ini atau malahan harus pre-order. Dan ini berbahaya ini, Pak Wendy. Ini karena saya mohon maaf ya, saya ini terlalu banyak melihat, terlalu banyak dengar kali ya. Sebetulnya untuk membantu industri kecil. Di daerah itu diizinkan membuka yang disebut apa ya, gudang yang belum bayar pajak dia masuk itu. Kawasan berikat itu ya. Kawasan berikat. Tapi gudang-gudang. Gudang ya. Gitu. Maksudnya adalah supaya para pengusaha kecil ini kalau mendatangkan barang, raw materials, terus sehingga dia sebelum menjual dia nggak bayar, dia masuk. Itu ide-idenya bagus juga, sangat brilian buat saya. Apa impact-nya? Ini para online yang mendatangkan barang dari Cina ataupun dari mana luar negeri, barang nggak ada di gudang-gudang berikat itu. Ya, dia masukin aja dulu, atau nggak bayar dia masuk. Jadi sebab itu kita pesan online katanya barang, karena dalam 2 hari bisa sampai karena udah ada. Oh pantas, saya juga wondering juga kok pesan dari ini kok cepet banget. Oh gitu ya Pak ya. Ada di gudang-gudang yang ya itu. Oh jadi dia belum bayar pajak sebelum jual. Oh iya benar juga, awal gudang berikat ya. Berikat mereka. Maksudnya emang disebar ke pusat-pusat kecil, ke daerah, itu untuk menjembatani itu. Oke, dia nggak usah ada material sehingga beli hanya biar masuknya kalau sudah mulai dipakai. Tapi pemanfaatan lainnya dipakai oleh para online. Dan ini besar. Iya. Coba beli apa yang dari mana? Nah, sehari 2 hari sampai. Nah ini gini Pak, ini Bapak bicara sampai sini nih. Nah ini artinya kan gini, para pembuat kebijakan ini sebetulnya sudah banyak sekali berupaya Pak ya menumbuhkan hal-hal yang positif seperti itu. Tetapi aturan kita banyak loophole, celah yang justru orang lain bisa manfaatkan. Terus backfire ke kita gitu loh. Ini kenapa? Apakah kita nggak cukup canggih bikin peraturannya, atau memang peraturan itu harus direvisit lah setiap tahun, 2 tahun direvit kalau perlu. Karena kita ngelihat begitu kita bikin aturan, entah berapa bulan orang bisa tahu loophole-nya. Udah tahu. Saya kira lebih baik diputar aja. Gitu ya. Kalau setiap tahun yang kecil-kecil itu dirubah nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya, kenapa mereka orang-orang pintar semua sih ya, sebetulnya menggunakan orang-orang dari praktisi ya, orang-orang kayak saya. Kita kan tahu juga, kita kan nggak berbicara sama masyarakat. Saya kan berbicara dengan para pengrajin. Kalau dulu saya masih belusukan ke pasar, saya udah nggak, takut kena COVID sekarang. Jadi memang ada hal-hal yang semua peraturan udah pasti ada loophole yang bisa dimanfaatkan. Dasarnya orang yang nakal itu aja. Orang nakal segala macam cara ya Pak, dia bisa cari loophole-nya. Iya, macam cara. Memang itu hal-hal yang saya pernah lalu mungkin satu hal lagi ya, Mas Wendy ya. Saya itu kan dalam waktu masalah UMKM negeri ini, masalah saya adalah proteksi dari segi intellectual property.
Kan harusnya ada yang disebut peti paten kecil. Ya. Yang bisa cepat tanpa penelitian dikeluarkan patennya. Berlaku sekian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau menurut saya ada kekeliruan besar bahwa kantor Haki itu berada di Kementerian Kumham. Karena yang dilihat hanya hukumnya, bukan impact-nya. Negara itu kantor Haki itu berada di bawah Perdana Menteri. Oh gitu ya. Kebanyakan di bawah Menteri Perekonomian. Menteri Perekonomian, ya. Karena yang dilihat bukan hukumnya. Kita kan terlalu prosedural ya. Prosedural Ya. hukumnya. Ya. Kita ketinggalan banyak dengan negara-negara tetangga kita. Misalkan yang disebut GI itu Geographic Indication. Batik itu lebih dulu Malaysia dari kita. Karena proses di kita begitu sulitnya. Bertahun-tahun dan memakan uang yang cukup banyak. Sedangkan di mereka itu begitu sederhana. Yang perlu ini dulu lah, nanti ada gugatan soal kedua gitu. Karena keberadaannya bukan di Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi atau Kementerian Budaya gitu loh. Ini saya mungkin udah tahunan bicara, tapi katanya tidak terlalu. Iya. Ini juga nih di bawah kementerian yang sangat ekonomi. Jadi dari apapun ya tadi kita sebutkan IPR itu kan ujung-ujungnya harapannya kan memberikan dampak ekonomi kepada si yang punya dan betul juga Bapak bilang. Dulu kita di Ristek soalnya ngirim juga Pak mensosialisasikan IPR inilah itu seperti gitu. Dulu saya waktu Deputi Pengkajian Industri kan saya membentuk yang disebut Direktur Sarana Industri atau SIPR. Saya masih ingat, saya ini dulu satu-satunya yang bukan SH ada di timnya Pak Murdiono waktu pertama IPR mau dilahirkan. Jadi memang kalau saya nggak setuju saya di situ. Iya. Saya baru kepikiran Bapak. Karena memang sekalipun secara saya dengar ya dari Bapak kawan yang secara prosedur, secara aturan lah itu udah sangat bagus, sudah sangat maju lah dari pertimbangan dari dulu. Jadi udah nggak terlalu bertele-tele lah. Tapi hal yang kaitan dengan masalah dampak aspek ekonominya ini yang kelihatannya mungkin kita kurang jadi ya lihat dari sisi itu. Karena mereka hanya lihat dari segi hukum. Iya, betul. Ini kalau saya, sebab itu kalau di luar itu mungkin dengan mudah kita membuat yang disebut peti paten, pengakuan sementara, kan coba barang-barang dari Amerika kan boleh mencantumkan paten dalam proses. Ya, pending paten ya. Paten. Kan berarti dia belum dapat paten. Tapi orang udah takut membuat. Siapa tahu tiba-tiba di approve gitu. Iya, betul. Karena dilihatnya dari segi ekonomi, dan ini bisa laku dulu. Iya. Waduh, bukan main Pak Ramlan. Udah 1 jam lebih juga nih kita bicara. Pak, belum cukup sih, tapi kita mungkin mengharapin nanti suatu ketika kita boleh ganggu Bapak lagi. Lepas lagi kosong. Nah, kalau Bapak lebih bersedia juga mungkin nanti kita ajak 2 kawan lagi mungkin biar kita lebih senang hati. Karena saya juga punya keterbatasan untuk mencoba menggali poin yang kira-kira bisa men-trigger Bapak untuk sumbang saran pemikiran. Itu masih terus saja ya, Wendy. Seperti saya katakan, saya penganut industri klasik. Dasar-dasar industri itu harus ada. Ya. Dasar logam, dasar kimia, yang lain itu baru implementation. Iya. Kenyataan sih emang harus begitu Pak. Namanya industri harus ada basic industrinya. Kalau tidak langsung lompat ke IT, kita paling-paling jadi bukan paling-paling. Kalau kita mau larinya ke jasa ya mungkin iya. Tapi kalau
industri tetap harus ada bangun basic industrinya. Baja kita, industri baja kita. Kan semua hampir biji besinya masih impor. Kan yang di Kalimantan belum nggak jalan. Kalau biji impor dengan istilahnya reduction process itu masih pellet. Impor semuanya. Jadi ada hal-hal yang kosong. Aluminium dulu kita mempunyai proses aluminium di mana Bintan Medan di Asahan. Tapi kan itu bahan bakunya alumina. Ya. Aluminanya dari mana? Impor. Impor, ya. Karena bauxite kita diekspor dulu, dijadikan alumina, diimpor lagi ke Indonesia. Jadi hal-hal yang begini ini kalau saya sih mungkin sebab itu pembagian di Kementerian Perindustrian itu agak keliru organisasinya. Kalau pas lagi dari kalau dulu zamannya oke lah Pak Harto mulai. Coba ada dirjen apa? Dirjen Industri Logam Dasar dan Mesin. Iya. Dirjen Industri Kimia Dasar, Pak Harto. Sudah itu baru aneka industri yang memproduksi barang dari ini. Jadi yang dipentingkan dasarnya dulu. Kita ingat dulu. Kehilangan tuh, saya masih ingat dirjennya Pak Hartoyo, saya masih cecere dulu. Sering ketemu beliau. Pak Hartoyo, Pak Hartarto, dirjen. Iya. Orang-orang kuat. Iya. Matakan dasar. Kali itu loh. Iya. Basic industrinya belum sempat terbangun. Udah mulai ada sih ya Pak ya, mungkin bibit-bibitnya terbangun, tapi belum sempat dia sampai kita nurture atau kita foster sampai dia besar berdiri sendiri untuk mampu menunjang, udah keburu berubah. Ini kan organisasinya berubah, ini berubah sehingga dia lepak-lepak sendiri. Para politik kadang-kadang berubah kan. Dulu kita industri baja dengan istilahnya direct reduction yang menggunakan gas, karena gas kita murah. Begitu gas dinaikin, baja kita jadi mahal. Iya, betul. Iya. Dan kita belum sempat mengganti gas itu dari gasifikasi batubara. Ya. Gitu. Baik Pak. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Pak Radhi Ramlan. Ya, sampai ketemu lagi di waktu dalam waktu yang dekat, bukan dalam waktu lama, dalam waktu dekat. Pada dasarnya saya banyak di rumah di muka komputerku yang gede ini. Karena saya yakin percakapan kita ini akan men-trigger kawan-kawan lain untuk kembali menyimbangkan pemikiran lah. Pikiran, tolonglah, banyak tuh kawan-kawan saya lihat yang punya masih pemikiran-pemikiran ya. Nah, tapi saya tetap pikiran saya itu bagaimana kita bisa meng-channelize our idea itu kepada decision maker. Iya. Kita harus pikirin. Nah. Saya dengan Menteri BUMN baik sekali, karena saudara Erik. Kalau ada apa-apa telepon dia aja. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan beliau dengar Pak, dengar dan itulah ditindaklanjuti paling enggak. Oke deh. Baik Pak, makasih Pak Ramlan. Sampai sehat semua. Salam keluarga baik-baik. Sama-sama Pak, salam keluarga juga Pak. Salam sehat untuk Ibu. Terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum. Salam Pak. Kita akhiri Pak ya. Saya leave. Baik Pak.